Shalom semua, kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Pasti kamu setuju, hidup tuh nggak selalu mulus kayak jalan tol. Ada kalanya kita lagi di puncak, semuanya cerah dan menyenangkan. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, badai datang. Masalah kesehatan, keuangan macet, atau konflik keluarga yang bikin kepala pusing. Saya baru aja dengerin pesan yang super dalam dari seorang pastor, Billy Lantang. Beliau tuh nggak cuma bagi-bagi teori, tapi cerita dari pengalaman pribadi yang benar-benar berat. Dan pesan ini kayaknya plek banget buat kita yang mungkin lagi merasa musim hidup kita sedang berubah jadi kelam. Yuk tonton sampai habis, supaya kamu dapat nilai hidup baru yang semakin menguatkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Atau setiap hidup itu pasti ada musim yang berubah, dan kalau musim berubah itu kita biasanya ada kebingungan, ada keraguan, bahkan kita seringkali mungkin kita takut, kita bingung dan seterusnya. Saya nggak pernah lupa di tanggal 10 Desember 2018, saya itu hari Senin, saya baru pelayanan dari Surabaya, di tanggal 9-nya pulang dari Surabaya, kondisinya sudah meriang sebenarnya. Saya nggak pernah panas, nggak pernah sampai demam gitu ya. Saya pulang sampai di Jakarta, malam-malam saya bilang sama istri saya kenapa saya meriang ya gitu. Tapi seperti biasa orang meriang yang minum Panadol gitu ya. Jadi besoknya saya telepon kantor, saya bilang saya nggak masuk. Saya biasanya kalau meriang-meriang saya pergi ke gym. Biasanya oke habis itu. Saya pergi ke gym, saya bahkan ajak teman saya. Sampai di sana saya nggak bisa teruskan sesinya, saya pulang dan saya nggak pernah lupa tuh jam 7 malam saya lagi pasang pohon Natal sama istri sama anak-anak. Dan saya bilang gini jam 7, kenapa saya ngantuk ya gitu. Saya tidur akhirnya, masih kondisi meriang, sama sekali nggak panas badannya. Jam 11 malam saya dibangunkan karena saya lupa gosok gigi. Untung bangun. Saya bangun, saya gosok gigi, nggak sampai semenit, cuman hitungan detik saya pingsan, gubrak di kamar mandi. Kepala saya bocor kena tembok, saya nggak sadar. Singkat cerita, saya dilarikan ke rumah sakit, saya nggak pernah dirawat seumur hidup di rumah sakit. Dan beberapa minggu setelah itu terdiagnosa kanker darah. Saya nggak pernah cek dokter, karena saya nggak pernah check up, karena saya takut jarum. Istri saya bilang gini, kamu tuh ya, ayolah, cek darah gitu. Saya bilang, udahlah, darah Yesus menyucikan lah, saya bilang gitu. Itu makanya gunanya check up lah. Saya udah terkena kanker itu, dokter memperkirakan udah 1 tahun. Dan secara perlahan-lahan itu darah makin banyak kankernya, sampai kadar kanker dalam darah saya itu 85%. Jadi saya cuma dikasih 3 bulan untuk hidup. Itu perubahan yang sangat cepat, perubahan yang sangat mengerikan pada saat itu. Dan saya nggak pernah lupa di tahun 2018 akhir masuk ke 2019. Di tahun 2019 anak pertama saya itu berhadapan sama ujian akhir SMA. Anak bungsu kami berhadapan dengan ujian akhir SD saat itu. Musim berubah, kami berusaha menyembunyikan sakit apa dari mereka. Tapi ya sekarang zaman ini udah ada Google. Jadi mereka akhirnya cari tahu, mereka mungkin tanya sama dokternya jenis kanker darahnya apa. Mereka langsung tahu lah, bapaknya nggak punya masa yang lama untuk hidup. Salah satu dari doa saya di kamar rumah sakit, saya bilang gini, Tuhan kembalikan saya ke rumah bukan di kantong jenazah, tetapi dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Musim berganti, ada yang pelan-pelan, ada yang langsung. Dan sering kali dalam kondisi seperti begitu kita bingung, kita ragu, kita takut, kita khawatir, kita cemas. Bahkan kalau kita nggak hati-hati kita bisa kepahitan sama Tuhan. Karena kita berpikir bahwa hidup saya harusnya baik-baik saja. Kita harus pahami bahwa penebusan yang terjadi di kayu salib itu penebusan buat saudara sama saya. Buminya ini masih gelap, masih ada penyakit, masih ada kecelakaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar ketika musim berubah, Tuhan kita nggak pernah berubah. Selalu ada kepastian di dalam Dia. Jadi itu yang harusnya menjadi pegangan bagi saya. Tadi malam saya sama istri saya, ada teman datang ke rumah lah. Dia datang ke rumah terus dia ngobrol-ngobrol sama kami. Dan dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ngalami perubahan dalam hidupnya. Saya cuma bilang gini sama dia. Dia bilang gini, karena teman saya bilang gini, saya
Kenapa ya? Gue ngerasa bener-bener seperti gak ada orang yang peduli. Saya bilang gini, itu yang Tuhan mau sebenarnya. Karena Tuhan mau di dalam titik di mana kita betul-betul menyerah. Seolah-olah ya, gak ada orang yang bisa tolong kita. Karena disitulah dia mau kita sadar bahwa hanya dia yang bisa tolong kita. Jadi di situ biar kamu sadar, saya bilang biar lo sadar juga, biar bahwa tangan Tuhan yang perkasa hanya satu-satu yang bisa menolong lo, saya bilang gitu. Iya ya benar juga ya Bill ya, iyalah udahlah lu tenang aja, tangannya Tuhan gak, lu memang lagi lewat lembah kekelaman, saya juga pernah lewat lembah kekelaman, kita lewat lembah kekelaman. Tetapi di saat itu perhatikan dengan baik, tangan Tuhan gak pernah ninggalin kita, gak pernah. Nah seringkali ketika kita berjalan dalam lembah itu ya, kita kan mata kita lihat masalah kan. Disitulah kita mulai takut, kita mulai cemas. Tapi ingatlah ada tangan itu yang gak pernah lepasin kita loh. Nah di dalam masa-masa sulit seperti begitu yang saya belajar ya adalah ya, saya mulai belajar mengucap syukur. Ketika saya belajar mengucap syukur, hati saya mulai teduh. Dan saya mulai makin disadarkan bahwa Tuhan ada dalam hidup saya. Karena kalau kita lihat masalah terus ya, masalah kita lihat terus ya, kita gak sadar loh, ini tangan lagi dipegangin sama dia. Makanya di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, itu artinya. Nah, sekalipun aku berjalan, bahasa Inggrisnya walking through. Walking through artinya lewat. Through. Cuman lewat aja. Nah, jadi waktu lagi lewat itu memang gak enak. Karena serem banget kita ngeliatin segala hal. Nah, sering kali ya, karena mata kita lihat masalah, kita lupa ada dia di situ. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, Bapak Ibu, gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mau kemarin buat salah, kita gagal, dan hidup kita pasti penuh dengan kegagalan. Nah, kita manusia gak pernah bisa sempurna. Kita kemarin gagal aja. Seringkali kalau orang tidak mengerti hatinya Tuhan ya, dia akan berpikir Tuhan marah, Tuhan hukum dia, Tuhan jauh dari dia, Tuhan ninggalin dia. Bahkan di doa-doa syafaat seringkali dikatakan begini sampai nangis-nangis yang berdoanya, Tuhan jangan tinggalkan kami. Saya suka gemes kalau dengar orang berdoa begitu. Tuhan gak pernah ninggalin kita Bapak Ibu. Harusnya kita ngomongnya apa? Tuhan terima kasih. Gak pernah sedetik pun kau tinggalkan aku. Alkitab mengatakan dengan jelas ya, waktu dia naik ke sorga, waktu dia bangkit ada 40 hari lagi kemudian dia naik ke sorga. Itu ketika Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dikatakan di Alkitab adalah meterai keselamatan. Dan bagi orang percaya itu adalah roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan roh itu tidak pernah tinggalin kita karena tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan kepada kita, gak ada. Jadi apapun, walaupun kita buat salah dan kita setiap hari ada salahnya lah. Sengaja atau tidak sengaja pasti ada salahnya. Nah biarlah kita mengerti bahwa Tuhan sudah menguduskan saya, Tuhan sayang sama saya, Roh Kudusnya gak pernah ninggalin saya. Disitulah kita berjalan di dalam kebenaran dan akhirnya kita makin merdeka gitu loh. Makin kita sadar iya ya Tuhan tuh selalu tangan yang perkasa tuh pegang saya gitu loh. Jadi apapun masalah kita ingatlah perubahan itu akan selalu terjadi dalam dunia ini. Musim berganti. Bahkan secara fisik pun dunia ini mengalami, beberapa negara bisa mengalami 4 musim. Saya pernah tinggal di Amerika 13 tahun, saya mengalami musim gugur 13 kali berarti. Musim gugur itu kenapa ada musim gugur? Karena pohonnya itu dia harus simpan, dia punya nutrisi buat masuk ke dalam musim dingin. Jadi dia simpan nutrisinya, dia tidak salurkan ke ranting-ranting. Waktu dia berhentikan saluran nutrisi ke ranting-ranting, daunnya rontok Bapak Ibu. Makanya timbullah musim gugur, berantakan kotanya. Di musim gugur ya, kita udah dikasih tahu. Saya dulu tuh kan kerja delivery pizza. Dulu cari uang sekolahnya gitu. Nganterin pizza, saya gini-gini jago buat pizza loh. Muter-puterin bisa saya dulu. Karena cari uang sekolah dari situ. Jadi S1-nya dibayarin orang tua, S2 saya bilang saya kerja aja sendiri, saya bilang gitu. Saya belum bertobat ya, tapi saya rajin kerjanya gitu. Saya rajin kerja sama saya puji Tuhan ya walaupun belum bertobat saya rajin kerja sama rajin sekolah gitu. Saya suka belajar gitu, makanya rambutnya habis mungkin ya. Dulu gondrong. Jadi saya harus hati-hati karena mobil bisa selip. Karena daun itu ketika bercampur sama air, jadi licin Bapak Ibu. Banyak orang jatuh di bawah. Nah kota mengeluarkan, Pemda setempat mengeluarkan uang banyak sekali untuk membersihkan daun-daun tiap hari loh. Karena itu rontok setiap hari. Jadi musim gugur tuh paling gak enak, paling jelek, dan pohonnya kelihatan jelek. Karena gak ada daunnya. Sama seperti manusia gak ada rambutnya. Kok ketawa sih? Pohonnya botak gitu loh, jadi jelek aja pokoknya. Itu musim gugur. Nah, ketika akhirnya pohon itu berhasil melewati musim dingin, masuk ke dalam musim semi toh. Dia udah lewat ya, dia udah survive, nutrisi kembali disalurkan ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru.
Jadi berarti pohon itu menyatakan kepada kita bahwa di setiap musim dia mulai menyesuaikan dirinya dengan musimnya. Dia ikut sama musimnya gitu loh. Apa yang Alkitab katakan tentang kita? Kalau engkau tertanam di tepi aliran air, engkau akan berbuah pada musimnya. Daunmu tidak akan layu. Apapun yang kau perbuat berhasil. Berarti musim berganti, daunnya nggak layu. Berarti apa? Nutrisi jalan terus. Kebenaran firman, berkat Tuhan, mujizat mengalir terus. Karena firman Tuhan katakan apa lagi? Kita adalah ranting melekat kepada pokok anggur. Itu yang menjadi doa saya. Tuhan, pokok anggurnya nggak punya kanker. Saya kan ranting melekat kepada pokok anggur. Berarti Tuhan, hari ini aku percaya nutrisi kesembuhan mengalir kepada aku. Karena aku melekat kepada pokok anggurnya. Daunnya nggak akan layu, berarti di dalam setiap musim kita kelihatan rindang. Rindang itu berarti kelihatan pohonnya baik-baik saja. Makanya ketika teman-teman atau keluarga masuk ke kamar rumah sakit, mereka nangis di awal. Mereka lihat tubuh saya udah hancur, udah kayak tengkorak, udah habis tubuh saya. Tiba-tiba di akhir daripada ngobrol-ngobrol, mereka bilang gini, kok lu ada semangat ya? Kok lu ada damai sejahtera? Kok ada sukacita? Saya bilang gini, damai sejahtera sama sukacita itu buah roh. Di 2 Korintus dikatakan yang menumbuhkan buah kebenaran adalah Tuhan sendiri. Dan setiap kali kita menimbulkan buah dalam hidup yang menikmati orang lain. Saya bilang gini sama mereka, saya tertanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Ketika di musim saya membutuhkan buah sukacita, buah damai sejahtera, kamu sedang menikmati buah itu. Bukan kuat dan gagah saya, Tuhan yang tumbuhkan. Tugas saya cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal, planted, stay di dalam Tuhan. Tertanam di tepi aliran air kehidupan. Nah, biarlah ini jadi kesadaran kita. Setiap musim berubah, Tuhan kita gak pernah berubah. Tuhan kita terlalu perkasa, terlalu hebat. Ya. Di Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nih, udah dikasih tahu nih. Bumi akan seperti ini, akan berubah-berubah, musim pun berganti. Nih dalam kehidupan manusia juga begitu, ada ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kita. Coba baca Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, ini kisah tentang Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kamu mereka-rekakan yang jahat sama saya. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya dan kamu, keluarganya, untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depan mereka. Nih ya, sekarang gini, Yusuf, dia tuh menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir toh. Kalau di awal Tuhan bilang gini sama dia, Yusuf, kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dia bilang, wah asik banget, terima kasih Tuhan buat berkatmu. Tapi sebelum kamu sampai ke sana, kamu akan dibuang ke sumur sama kakak-kakak kamu. Kamu akan difitnah sama mereka, kamu akan ditinggal sama mereka, bahkan jubahmu yang sangat bagus akan diambil, dicelupkan ke darah hewan, diberikan kepada bapakmu, dan bapakmu yang kamu kasihi stres dia. Karena dia berpikir kamu diterkam binatang buas. Kemudian kamu akan dibuang ke Mesir, kamu diperdagangkan di sana, kamu menjadi budak di sana. Ya oke lah, kamu naik sedikit di rumahnya Potifar, kamu bisa melayani di sana. Di situ udah kamu kerja baik-baik, kamu difitnah sama istrinya, kamu dijeblosin ke penjara. Di dalam penjara kamu menemukan karunia kamu bisa menafsirkan mimpi, kamu ketemu sama juru minum, sama juru roti. Kamu berharap ketika mereka keluar, kamu juga bisa keluar, kamu titip pesan sama mereka. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu dilupain lagi sama mereka 2 tahun. Baru setelah itu kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia bilang mau gak? Dia bilang enggak, ribet banget sih hidupnya. Gak usah deh. Tuhan kalau bawa kita kepada tujuannya dia harus persiapkan kita. Makanya setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, bilang begini sama Tuhan, terima kasih Tuhan, ini semua untuk kebaikan saya. Ini semua untuk supaya nanti di ujung ketika Engkau bawa saya naik, saya gak akan sombong. Saya menjadi orang yang sudah betul-betul teguh imannya. Firman Tuhan katakan di Yesaya, dikatakan begini, aku ini adalah batu penjuru. Kalau kamu dirikan hidupmu di atas aku adalah batu penjuru yang teruji, mahal, dan sangat teguh. Itu bagi saya ya, kalau saya baca dan ironisnya di kitab Matius dikatakan begini, batu penjuru itu dibuang sama manusia. Bayangin, manusia tidak mau didirikan hidupnya di atas firman kebenaran. Karena apa? Memang firman kebenaran itu paradoks, bertolak belakang sama logika manusia.
Makanya banyak manusia bilang ini, nggak mau ah. Karena lebih mudah bagi manusia untuk melakukan sesuatu seturut sama keinginannya dia. Karena firman Tuhan itu susah. Makanya firman Tuhan itu dianalogikan sebagai jalan yang sempit, sedikit orang mendapatinya. Dan Yesus katakan apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di depan jalan itu gak kelihatan enak. Gak enak jalannya, karena sempit jalannya. Dan tidak populer, makanya kebenaran tidak populer. Makanya di 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan kalau kamu gak ngerti firman, firman jadi kebodohan. Wow. Dan itu sudah terbukti bagi bukan sekedar orang dunia, bagi orang Kristen pun seperti begitu kok. Contoh sederhana. Mendahulukan, kamu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau kita papasan sama orang yang sedang berseteru sama kita, atau orang itu gak suka sama kita harus nyapa duluan loh. Ayo, itu firman Tuhan loh. Dengan resiko tuh orang buang muka, ayo. Kita tetap harus lakukan firman. Makanya firman jadi kebodohan ketika tidak dimengerti. Tetapi firman membawa kemerdekaan bagi orang yang melakukannya. Makanya di awalnya susah ketika lakukan itu. Oh, susah banget untuk melakukan. Tapi ketika kita lakukan, musim boleh berubah. Ketika kita lakukan firman dan tekun di dalamnya, kita itu seperti orang ya yang menerima. Jadi gini, ada 4 kan jenis hati kan di Lukas 8. Firman jatuh di pinggir jalan. Oh, hilang. Firmannya jatuh, kemudian ada batu-batuan, hilang. Firmannya udah bertumbuh nih, tapi ada duri-duri akhirnya di sekitarnya, akhirnya hilang juga. Ada satu hati, yaitu hati yang baik. Ketika firman itu bertumbuh dan berbuah, dan Alkitab dengan jelas mengatakan berbuah di dalam ketekunan. Mau hidupmu berbuah, tekunlah melakukan kebenaran firman walaupun sulit. Walaupun sulit. Jadi biarlah hidup ini kita mengerti dengan benar, Tuhan itu adalah yang pertama adalah pakarnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita di dalam segala apapun masalah hidup kita. Contoh sederhana gini, bagi saya ini suka makan coklat. Aneh juga ya, orang Manado suka makan coklat. Biasanya orang Manado gak suka manis-manis ya. Saya suka banget coklat. Jadi saya suka banget coklat chip cookies. Kue kering coklat lah ya. Istri saya menikah sama orang Chinese dari Bandung. Jadi agak-agak kesunda-sundaan. Orang-orang dari Bandung juga gak suka manis-manis sebenarnya. Jadi satu hari saya bilang gini, tolong dong buatin coklat chip cookies. Istri saya tuh memang, saya menikah sama MacGyver. Tahu MacGyver gak? Orang yang logika tinggi. Jadi dia bukan baker, dia gak pernah belajar untuk baking cookies segala, enggak. Dia lihat dari YouTube. Dia mulai buatin buat saya. 5 kali gagal semua. Saya bilang gini, gak enak. Kamu maunya apa sih, seperti apa? Pokoknya gini, kalau saya gigit, itu coklat harus meleleh sebanyak-banyaknya di mulut. Dan harus pakai butternya Weissman, saya bilang gitu. Pokoknya dia buat berkali-kali ya, sampai pas pembuatan ke-5 atau ke-6 berhasil. Itu yang makan gigit panas-panas ya. Meleleh toh coklatnya. Terus hajar pakai kopi pahit. Itu siapapun telepon saya gak akan angkat. Kecuali Bu Vivi bilang, Pak jangan lupa jadwal Sungai Yordan. Oke Bu, gak akan saya angkat. Itu momen saya sama Tuhan udah. Itu enaknya minta ampun. Nah, waktu sedang dibuat di atas meja, itu ada apa? Tepung, mentega, betul nggak? Ada coklat, dark coklatnya, berantakan di atas meja tuh. Kan nggak mungkin kita begini. Udahlah daripada repot-repot saya makan ini satu-satu. Juga nanti juga kecampur dalam sini. Kan nggak mungkin begitu. Kan nggak enak banget di mulut, pahitnya nggak enak. Minta ampun, bener nggak? Tuhan, di dalam semua berantaknya hidup kita, Dia adalah pakarnya yang merangkaikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya ya, seolah-olah tampaknya sepertinya gak enak, Tuhan selalu bekerja. Dan selalu ajaib pekerjaannya Dia. Makanya kalau ada pintu-pintu tertutup Bapak Ibu, tenang aja. Kemungkinan besar ada bahaya loh di balik situ. Dan Tuhan tutup pintu itu, seringkali kita komplain sama Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan dengan sangat jelas, mengatakan begini. Kita tahu sekarang. Ada kata sekarang loh. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Taunya kapan? Sekarang kapan? Pas udah lewat semuanya. Ya. Kalau menikah sama orang MacGyver, logika tinggi, karena kepribadiannya dominan intim, stabil, cermat. Karena ada intimnya, istri saya ini orangnya pelupa. Masalahnya kalau pergi ke luar negeri sama saya yang selalu lebih teliti, jadi saya yang pegangin pasportnya, semuanya udah saya yang pegang deh, gitu aman.
2 tahun lalu kami ini kan ada di sebuah, saya nggak menggembalakan gereja, saya selalu selama 28 tahun pelayanan saya itu saya bergerak di yayasan. Jadi orang tua kami membangun yayasan namanya Immanuel tahun 67, Bapak Ibu kalau tahu toko buku Immanuel, itu didirikan sama orang tua kami tahun 67. Jadi saya besar di keluarga seperti itu. Nah, di satu divisi daripada yayasan kami itu ada satu divisi yang sampai hari ini kami membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi saya ini udah biasa pergi ke daerah. Mungkin Bapak Ibu lihat saya di YouTube karena di YouTube-nya gereja-gereja ya. Gereja-gereja yang ada gereja-gereja besar mungkin. Saya ini sering banget ke kota kecamatan, kota kabupaten, desa, bahkan ke atas gunung. Kan gak ada YouTube-nya di situ. Itu udah pekerjaan saya setiap tahun pokoknya. Ya tahun lalu saya ada di atasnya gunung di Papua. Pergi sama teman-teman saya tergabung juga dalam Mission Aviation Fellowship, MAF. Ya ada 12 pesawat. Dalam 12 pesawat ini semua pilotnya itu orang misionaris, orang bule. Dan ini adalah pekerjaan misi. Kami membawa medis, kami evakuasi medis, kami bawa sembako ke atas-atas gunung di Papua dan juga ada di Kalimantan. Ada 12 pesawat kecil baling-baling. Jadi tahun lalu salah satu pekerjaan saya atau pelayanan saya adalah saya pergi ke gunung di atas, bertemu dengan suku-suku yang ada di sana. Ya, sempat dimintain sama suku tersebut untuk jadi pendetanya mereka di atas sana. Saya bilang sama mereka, bilang ini, saya masih punya karunia mengunjungi, belum karunia tinggal di sana ya. Jadi baru mengunjungi aja. Jadi itu tugas saya. Jadi kita punya satu divisi yang bantu hamba-hamba Tuhan di daerah setiap bulan sampai hari ini, ya sampai hari ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini. Ketika 2 tahun lalu, yayasan-yayasan ini selalu diundang ke Bangkok, Thailand, untuk bertemu dengan yayasan-yayasan Kristen yang lainnya. Dari Cina lah, dari India lah, kami bertukar informasi, saling mendoakan, dan banyak cerita-cerita dari mereka juga saya nggak bisa sampaikan di mimbar, karena terlalu sensitif. Dari Pakistan gitu, ada pergumulan masing-masing, aniayanya juga masing-masing gitu loh. Kita juga sepakat begini, Bapak Ibu, kalau sekarang hari ini ya, Bapak Ibu lihat di viral-viral di mana-mana, gereja disegel lah, ditutup dan lain sebagainya. Banyak orang ngomong gini sama saya. Bahkan ada beberapa orang-orang dari luar negeri ngomong gini sama saya. Aduh, saya doakan Indonesia supaya aniayanya stop. Saya bilang ini, jangan. Ngapain kamu doain aniayanya stop? Di firman Tuhan sudah dikatakan di akhir zaman aniaya makin berat. Sudah dinubuatkan kok. Jadi yang kamu patut doakan adalah selagi ada aniaya makin banyak orang terima Yesus. Udah itu aja. Makin hebat nanti Indonesia. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, menurut data kami setelah 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa. Luar biasa. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Saya udah dari ujung ke ujung lah. Saya udah dari ujung sampai Papua. Saya udah setiap tahun itu pekerjaan saya. Saya sering naik kereta juga untuk di pulau-pulau Jawa ke kota-kota kecamatan. Dan udah ngobrol banyak sama pendeta-pendeta di daerah. Dan kami dapat laporan-laporan pertumbuhannya luar biasa. Luar biasa. Tahun lalu saya ada di sebuah desa di Blitar. Tahu Bapak Ibu tahu? Ya, saya lagi ibadah Natal yang datang 4.000 Bapak Ibu. Orang-orang dari desa 4.000 bayangin, pakai angkot datang. Dan saya tanya sama pendetanya di sana, ini setiap tahun begitu? Iya Pak, setiap tahun dan bertambah setiap tahun. Tambah 200 begitu. Ya, jadi biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Ya. Nah, 2 tahun lalu, istri saya pergi meeting di Bangkok itu, saya nggak bisa ikut. Nah, jadi waktu saya mau antar dia ke airport, keluar dari pintu kamar, saya udah bilang gini, sayang, paspor udah bawa? Udah. Kan biasa saya yang bawain. Terus sampai di mobil nih ya, saya tanya lagi, paspor udah beneran bawa kan? Dia mulai kesal sama saya. Udah Bill, bawel banget sih kamu dari tadi, gitu. Kita jalan ya, di jalan, ini sekitar jam 3:30 sore. Rumah saya di pusat, kita harus perginya ke Soekarno-Hatta. Jarak tempuh, waktu saya buka Google Maps 1 jam lebih. Karena udah mulai macet lah, ya. Sampai udah mau keluar dari kompleks perumahan saya, tiba-tiba ada suara lagi ngomong gini, sekarang kamu tanya lagi sama dia, dan kamu minta sama dia untuk kasih tunjuk paspornya. Nah lo, tadi dia marah. Sekarang kalau saya minta, ntar dia tambah marah gimana? Sayang, boleh gak lihat paspornya sekarang? Oh dia kesel. Kamu tuh bawel banget sih, udah dibawa, terus dia buka tuh nggak paspor, dia ambil paspor, nih paspornya. Paspor itu kan semuanya warnanya hijau lah ya depannya. Bapak Ibu, paspor kalau udah kadaluarsa
Kalau dibuka, di dalamnya ada bekas guntingan. Betul nggak? Digunting sama imigrasi. Kita dikasih paspor baru. Paspor lamanya dibalikin. Waktu saya bilang sama dia, tolong buka pasportnya. Waktu dia buka, ada bekas guntingannya. Saya kan lihat begini. Bekas guntingan. Saya diam aja dalam hati, ya senang-senang juga itu kan, bener. Tapi saya diam aja. Terus tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya nih salah nih. Terus saya tanya lagi, terus mau gimana? Ya udah pulang aja. Kan masih di kompleks perumahan, jadi langsung balik cepet dong. Ada waktu sekitar 5 menit nih balik ke rumah ya. Saya pakai tuh waktu sebaik-baiknya untuk khotbahin dia. Mumpung kan, saya bilang gini sama dia. Kamu tahu nggak, jarak dari rumah kita nih sekarang ke airport 1 jam 20 menit. Sampai di sana, kamu nggak sadar nih ya bawa paspor salah ya. Kamu sampai di depan counter nih mau check in ya. Saya kan udah pulang. Kan saya ngedrop, saya pulang. Kamu buka paspor kamu menjerit dong. Karena kamu sadar yang kamu bawa paspornya udah kadaluarsa. Diterima gak sama airlines-nya? Ya gak mungkin lah. Terus kamu mau ganti pakai KTP, mana bisa nih perjalanan internasional? Ayo. Yang kamu terjadi apa? Kamu pasti telepon aku, bener gak? Bill, tolong Bill buruan pulang, Bill ambilin paspor aku, bener gak? Saya pulang aja udah sejam lebih. Saya balik lagi sejam lebih lagi, nih jam 4, udah mau jam 4 sore, rush hour. Saya balik lagi ke airport setelah berapa tuh, 2-3 jam saya balik, kamu ketinggalan pesawat. Bener gak? Makanya lain kali dengar-dengaran sama suami yang diurapi Tuhan. Ada gunanya gak ada rambutnya supaya suara Tuhan cepat masuk. Iya. Kita pulang, dia ambil paspor, dia masuk mobil, saya gak mau langsung percaya, ntar jangan-jangan paspor gue dibawa. Saya cek lagi, coba buka. Dia buka. Nah udah ya, saya ngecek lagi dong Google Map. Bapak Ibu, bukan 1 jam 20 menit, saya diarahkan ke tol yang lain. Tol kan banyak ya Jakarta ya. Diarahkan ke tol yang lain cuma 50 menit. Jadi waktunya lebih cepat. Saya cuma mau bilang gini loh, beberapa kali dalam hidup kita, ada sesuatu rencana yang tiba-tiba seolah-olah gagal. Atau tertunda lah misalnya. Jangan komplain. Ngucap syukur, ada kemungkinan ada bahaya loh di depan. Nanti ya, kita di sorga ya, Tuhan pasti akan ngomong gini sama kita. Dan saya percaya, dia bilang gini, kamu ingat gak momen itu ketika terjadi penundaan. Ketika kamu keluar dari rumah misalnya, suami kamu, istri kamu kelupaan HP, kamu marah-marah di mobil. Itu di depan kamu ada bahaya, ada kecelakaan. Makanya saya tunda perjalanan kamu. Kamu marah-marah di mobil. Kamu gak tahu toh, karena kamu memang gak pernah tahu. Kan aku maha tahu. Kan di Ulangan 31 ayat 8 dikatakan apa? Aku berjalan di depanmu. Aku ada di masa depanmu. Aku maha hadir kan? Makanya ketika ada penundaan, ada pintu ditutup, bilang gini, terima kasih Tuhan. Karena sampai kapanpun aku tahu engkau merangkaikan semuanya mendatangkan kebaikan bagi aku. Itu Tuhan kita. Senantiasa isi hidupmu dengan ucapan syukur. Ya. Ketika ada perubahan lagi, ingat baik-baik bahwa semua itu semata-mata ya Tuhan lagi memberitahu ini sama kita. Nak, kamu itu sudah aku ciptakan serupa dan segambar seperti aku. Seringkali di dalam dirimu tuh ada sampah dan kamu gak sadar. Jadi rupa dan gambarku di dalam hidupmu itu ketutup sama sampah dunia. Jangan pernah berdoa begini, Tuhan jadikan aku segambar dan serupa. Udah dijadikan seperti itu. Doanya harusnya gimana? Tuhan tolong supaya ketika ada sampah yang menutupi gambar dan rupa Tuhan dalam hidupku, Tuhan didetox saja sama firman. Supaya gambar dan rupa Tuhan itu yang ada di dalam sini Tuhan bisa terlihat sama dunia. Gitu loh. Makanya ada perubahan, makanya ada proses. Itu semata-mata untuk supaya kitanya makin serupa, makin terlihat gambar dirinya Tuhan itu dalam hidup kita. Nah itu sebabnya ketika ada sebuah proses, coba lihat ayat ini, Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Malaki pasal yang ketiga ayat ini, saya sampai jam berapa ya? Jam 12? Emang seminar apa jam 12? Saya kasih tahu ya kalau udah habis ya, ntar saya bablas lagi nih. Malaki pasal yang ketiga ayat yang ketiga ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Kitab Malaki ada di perjanjian baru, amin. Ngetes aja, ngetes. Masih pagi nih soalnya.
Pernah ada ibadah pagi-pagi jam 6, mulai kini perjanjian baru, semuanya gini, amin, gitu, masih tidur. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada satu ibu, dia baca ayat ini. Ya. Dan kemudian dia bertanya kepada tukang perak 3 pertanyaan. Pak, waktu Bapak lagi mentahirkan perak, ya, Bapak taruh di mana peraknya? Dia bilang, Bu, saya taruh peraknya di api. Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang diproses, rasanya seperti dibakar-bakar di api. Iya Tuhan, gak enak banget Tuhan, iya. Pertanyaan yang kedua, Pak, Bapak ya ada di mana Pak? Ketika perak itu ada di dalam api, oh saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang katanya. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika engkau sedang diproses, aku juga tidak pernah meninggalkanmu. Aku pegang engkau dengan tanganku yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan ketiga, Pak, Bapak taunya kapan peraknya selesai dimurnikan? Oh gampang Bu, kalau saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya. Berarti peraknya murni Bu, udah selesai. Proses di perapiannya selesai. Roh Kudus bicara lagi sama dia. Ketika aku memandang dirimu, dan seolah-olah aku melihat karakterku di dalam kamu. Selesai pemurniannya, kamu naik level, berkatnya juga naik, tanggung jawabnya juga diberikan naik. Jadi setiap proses dalam hidup kita, itu untuk supaya sampah-sampah dunia itu keluar semua dari kita. Kita dimurnikan terus, akhirnya gambar dan rupa Tuhan yang memang sudah ada di sini, itu makin terlihat sama dunia. Makanya terjadi proses. Makanya jangan anggap enteng firman. Saya gak berani keluar dari kamar saya sebelum saya saat teduh. Tadi pagi saya kalau udah jadwal pagi ya saya bangun lebih pagi. Karena saya harus ada waktu saat teduh. Ya, waktu saat teduh dan kalau malam mesbah keluarga. Saya baru mengalami musim yang gak enak di bulan Februari kemarin, anak bungsu kami pergi kuliah. Jadi saya berduaan lagi sama istri. Waktu kami berpisah kemarin, anak saya tuh ngomong gini sama saya, dia baru merayakan ulang tahun ke-19 kemarin. Dia bilang gini sama saya, Daddy, terima kasih buat firman yang ditabur buat aku sama kakak. Bertahun-tahun, kakaknya 26 tahun. Bertahun-tahun kami dijejelin firman Tuhan. Dan itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap jam 9 malam waktu mereka masih kecil-kecil ya, mereka udah otomatis masuk kamar kami. Kita mesbah keluarga, bisa sejam. Saling sharing perjamuan kudus dari kecil. Khotbah saya yang baru, yang saya baru dapat dari Tuhan, mereka tahu duluan. Saya khotbah ini depan mereka, terus waktu masih kecil-kecil mereka gini. Saya tanya, kamu ngerti gak khotbahnya? Enggak. Tapi itu dari kecil udah kebiasaan begitu, kemudian mereka saling sharing. Kemarin ya sebelum bisa dia bilang gini, Daddy, aku nih Gen Z, dia bilang. Di dalam generasi aku nih ada orang-orang yang agnostik, yang bertanya sama aku, kenapa Yesus itu disebut anak Allah? Kenapa Tuhan kamu 3 katanya gitu? Trinitas itu apa? Jelasin gitu. Dari mana kamu tahu Alkitab kamu sah? Dia bilang begini sebelum kami pisah ya, dia bilang gini, Daddy gak usah takut Dad. Selama bertahun-tahun aku sudah belajar karena sampai kapanpun aku harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu ketika ditanya sama teman-temanku. Karena sampai kapanpun iman Kristenku harus aku pertahankan. Terus dia bilang gini yang membuat saya nangis, terima kasih buat warisan firman yang diberikan kepada aku sama kakak sejak kita dari kecil. Gak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu hari ini, ya warisan yang terindah kau bisa berikan kepada keturunanmu adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, semua sampah dunia itu akan ke-detox. Dan hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Makanya terjadi proses, makanya terjadi perubahan. Supaya kemuliaan Tuhan yang tampil, bukan kehebatan kita lagi, udah gitu ya. Yang ketiga, setiap kali ada sebuah perubahan, semata-mata Tuhan cuma mau bilang begini, nah aku biarkan kamu lewatin itu supaya iman kamu makin teguh ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi supaya imanmu makin teguh, itu aja sebenarnya gitu. Dan semuanya itu sebenarnya ketakutan itu cuma ada di dalam pikiran kita dan itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia berjalan keliling seperti singa, iblis berusaha jadi singa, bukan singa dia.
Berjalan keliling mencari orang, ada kata yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya. Ada amin. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Dia lagi cari orang yang dapat ditelan aja, dia gak bisa ngapa-ngapain. Kuasanya sudah dilucuti di kayu salib, janganlah sepakat sama dia. Satu hari, saya ada di dalam penerbangan di atas Samudra Atlantik. Ketinggiannya kira-kira 38.000 kaki di atas permukaan air laut. 12.000 kilo lah. Saya sama anak saya yang pertama, kami duduk di paling belakang. Kami sedang pergi ke sebuah negara, istri saya sama anak bungsu kami udah sampai, jadi kami pergi berdua. Di tengah malam, pesawat yang begitu besar, Boeing 777, ngalami turbulensi. Saya ini ngerti pesawat. Saya ini suka banget sama dunia aviasi. Jadi saya tahu di dalam dunia aviasi, di zaman sekarang tidak ada pesawat satupun yang jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Karena memang sudah didesain untuk bisa menahan turbulensi, kecuali kesalahan pilot. Saya buka kaca malam-malam itu, saya bisa lihat tuh sayapnya begini, duang, dan kita di dalam begini, duang gitu ya. Walaupun saya mempunyai pengetahuan itu, tetap aja ngeri lah, kita kan di atas bukan di bawah. Jadi anak saya udah pegangin tangan saya gitu ya, seat belt saya udah nyala semuanya. Wah, kelihatan lah bahasa tubuhnya orang-orang tuh panik semuanya. Di samping kanan saya, ada seorang bapak, dia pegangan kursi, mukanya begini. Karena di samping saya bisa lihat. Di samping kiri kanannya, itu ada anaknya dia, kira-kira anak perempuan kira-kira 3-4 tahun lah usianya. Pegangin tangan bapaknya, dan pesawatnya kan begini, duang. Tahu gak tuh anak-anak ngapain? Berduanya begini. Ya, gitu. Kita ketakutan, begitu dua anak itu ayunan. Sambil ketawa-ketawa. Sementara bapaknya begini, panik. Nah, turbulensi itu ada masa di mana dia akan berhenti, betul ya? Dia berhenti, terus tanda fasten seat beltnya itu mati, udah. Berarti itu aman udah. Langsung kelihatan lah bahasa tubuhnya orang-orang langsung tenang gitu, tenang gitu. Tahu nggak tuh dua anak ngomong apa? Keras lagi ngomongnya. Dedi, kok udahan sih Dad, kata gitu. Saya dalam hati ya udahan lah, ngeri banget sih gitu. Cuman di situ saya sama anak saya ketawa gitu. Kita langsung berdiskusi gitu ya. Wow. Ternyata ketakutan memang cuma ada di pikiran kita doang ya. Bagi kita ketakutan, bagi mereka ayunan. Lain kali kalau ada gelombang dalam hidupmu, anggap aja ayunan. Karena kita sedang berpegangan sama tangan yang perkasa, itu tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Amin. Waktu saya udah habis nih. Saya kasih terakhir ya. Oke. Ayat terakhir, ayat favorit jemaat. Kecuali GBI Sungai Yordan ya. Ya, kok udah terakhir sih, kan aku mau belajar gitu ya. Tapi gereja yang lain, ayat terakhir, yes, habis ini pulang. Ini terakhir ya. Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-38. Ini Paulus lagi pergi ke Roma, dia numpang kapal barang. Kapal barang ini ngangkutin gandum. Oke, sekarang saya tanya, prioritasnya kapal ini apa? Ya gandumnya lah. Supaya nanti sampai di Roma di unloading dapat duit, ya enggak? Prioritasnya ya kargonya lah. Di tengah jalan ada badai. Nah, perhatikan, di dalam semua perubahan hidup, Tuhan lagi ngajarin sama kita prioritas. Nah, kenapa nggak doa lagi? Kenapa nggak ada mesbah keluarga lagi? Kenapa kamu nggak saat teduh lagi? Kenapa sih kamu nggak lakukan? Ada prioritas yang diginin sama Tuhan. Saya pegangin selang kemo di rumah sakit. Oh, banyak banget Tuhan ngomong. Tuhan bilang gini, Bill, udah ya, jangan full time lagi di yayasan kamu. Sekarang kamu full time ngajar aja. Dan banyak hal yang saya mau kasih sama kamu di chapter kamu yang baru. Jadi kamu sekarang kerja dari rumah aja. Nih sebelum COVID saya udah kerja dari rumah, udah work from home gitu loh. Itu banyak banget Tuhan kasih tahu selama di rumah sakit. Prioritas-prioritas lah gitu ya. Perhatikan ini. Kisah Rasul 27:38. Setelah makan kenyang, mereka membuang apa? Muatan gandum ke laut untuk apa? Meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas sudah nggak jadi prioritas. Karena apa? Tiba-tiba mereka sadar prioritasnya mereka adalah nyawa mereka. Supaya kapalnya nggak berat, dibuanglah muatan gandumnya. Saya tutup sama kisah ini. Ada teman-temannya saya punya mobil hitam metalik baru beli. Setiap kali pulang dicuci. Anaknya kan ngeliatin, bapaknya nih kalau sama mobil barunya telaten banget. Satu hari dia pulang, mobilnya kena hujan, bapaknya ini ketiduran, tidur siang. Gak sempat cuci mobil, mungkin baru sore kali mau cuci. Anaknya punya inisiatif, anaknya baru 5 tahun, anak prianya. Dia ambil ember, dia isi dengan air sabun, kemudian dia pengen nyuciin mobilnya buat papanya, seperti papanya lakukan.
Tapi dia nggak bisa menemukan gosokan buat mobilnya karena gosokannya rupanya ada di dalam mobil. Dia berpikir begini, mama kalau di dapur gosok dandang pakai serabut kawat kan bersih. Jadi dia ambil tuh serabut kawat dari dapur, dia celupin ke air sabun, dia gosok mobil hitam metalik yang baru itu dari depan sampai belakang. Bunyi dong, ngik, ngik, ngik. Setelah selesai, dia siram pakai air sabun, dia berteriak karena mobilnya dari depan sampai belakang, baret lah semuanya. Betul ya? Bapaknya bangun, bapaknya berteriak, tuh anak juga berteriak, ah! Di saat itu bapaknya hampir tampar dia. Karena kesalnya minta ampun lihat mobil barunya baret semuanya. Tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Kalau kamu tampar dia, kamu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia mau bantu kamu loh, cuman caranya salah aja. Yang lebih prioritas anak kamu atau mobil kamu, barang yang fana. Anak kamu toh. Di saat itu, dia mengerti prioritasnya yang mana. Anaknya bukan mobilnya. Dia berlutut, dia peluk itu anak. Dia nangis, mereka nangis berdua. Si anaknya nyesel karena buat mobilnya baret, bapaknya juga nangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak, dia paham dan dia betul-betul ngerti prioritas adalah anaknya. Di dalam perubahan hidup, seringkali Tuhan lagi kasih tahu, nak, bukan ini prioritasnya. Yang ini balik sini ya nak, gitu. Biarlah firman ini menolong kita melewati manuver di dalam kegelapan dunia ini, mengerti bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa dan selalu Dia punya rancangan hebat bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Oke, kita sudah selesai mendengarkan renungan dari Pastor Billy Lantang. Sekarang izinkan saya untuk mencoba meringkas dan membeberkan beberapa poin penting dari renungan tadi. Namun sebelum itu, saya cuma memberitahu bahwa kami membuka donasi untuk membuat proyek digital content. Kamu bisa bantu kami lewat link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Yuk kita beda. Pertama, titik balik. Ketika semua berubah dalam hitungan detik. Coba bayangin, kamu lagi sehat-sehatnya, aktif berkegiatan, tiba-tiba dokter bilang kamu kena kanker darah stadium lanjut. Kadarnya udah 85%, dan waktu hidupmu cuma tinggal 3 bulan. Ngeri kan? Nah, itu yang beneran dialami Pastor Billy di Desember 2018. Dunianya runtuh seketika. Dari seorang yang biasa melayani, jadi terbaring lemah, diporotin penyakit. Saya yakin kalau lagi di posisi kayak gitu, pertanyaan pertama yang keluar pasti, kenapa ini harus terjadi sama saya Tuhan? Wajar banget kalau kita cemas, marah, bahkan sampai pahit. Tapi dari cerita Pastor Billy, saya belajar satu hal. Dunia ini emang gak sempurna. Ada penyakit, gagal, sedih. Tapi ada kabar baiknya. Penebusan Kristus itu justru jadi angkar kita di tengah ombak gak menentu itu. Kita punya kepastian meskipun dunianya sedang kalang kabut. Kedua, analogi kue coklat. Yang pahit bisa jadi lezat. Nih, poin paling favorit saya. Pastor Billy pakai analogi bikin coklat chip cookies. Coba lihat meja dapurmu. Ada tepung, mentega, dan dark chocolate. Kalau kamu nyomot dark chocolate itu 1 sendok, rasanya pahit banget kan? Kalau kamu makan tepung mentah, hambar dan gak enak. Tapi seorang koki profesional tahu caranya. Dia campur semua bahan yang gak enak itu, lalu masukkan ke dalam oven yang panas, alias ujian dan tekanan. Dan jadilah kue coklat yang lumer, manis, dan bikin nagih. Nah, hidup kita juga gitu. Masalah, kegagalan, sakit hati. Kalau dipisah-pisah, semuanya pahit dan gak enak. Tapi Tuhan itu maha koki sejati. Dia sedang meracik semua kepingan pahit itu jadi sesuatu yang indah, sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Apa yang kita lihat berantakan, di mata Tuhan adalah adonan mahakarya. Keren kan? Ketiga, proses pemurnian. Panasnya api biar kita kinclong. Pernah lihat tukang emas atau perak lagi memurnikan logam? Pastor Billy jelasin dari kitab Maleakhi 3 ayat 3. Si pandai perak akan menaruh logamnya di api yang super panas. Dan dia nggak akan pernah meninggalkan logam itu sendirian. Dia pegang pakai tongkat dan terus memperhatikan dengan seksama. Terus, kapan proses ini berhenti? Begitu si pandai perak bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan perak yang mengkilap itu. Wih, dalam banget. Artinya, setiap masalah dan ujian yang terasa panas itu tujuannya bukan buat menghancurkan kita,
tapi buat membuang kerak-kerak duniawi, amarah, iri hati, kesombongan. Sampai pada akhirnya, wajah Tuhan sendiri terpancar dari hidup kita. Jadi kalau lagi di api, ingat itu tandanya kita lagi diproses jadi kinclong. Keempat, belajar dari anak kecil, turbulensi bisa jadi ayunan. Cerita lain yang bikin saya merinding, Pastor Billy pernah naik pesawat di atas Samudra Atlantik. Tiba-tiba turbulensi gila-gilaan. Semua penumpang dewasa panik. Ada yang teriak, ada yang pucat pasi. Tapi di sampingnya, ada 2 anak kecil malah cekikikan kegirangan. "Kok kalian malah ketawa?" tanya Pastor Billy. "Seru pak, kayak lagi naik ayunan di taman," jawab mereka. "Bedanya apa? Kenapa orang dewasa ketakutan, anak-anak malah senang?" Karena anak-anak itu tahu siapa yang mereka pegang. Mereka merasa aman karena sedang memegang tangan ayah mereka. Nah, gimana dengan kamu? Ekonomi lagi guncang, pekerjaan lagi tekanan, hubungan lagi goyang. Kamu lihat itu sebagai badai penghancur atau ayunan seru sambil digandeng Bapa? Ketakutan itu sebenarnya cuma ada di pikiran kita. Kalau kita sadar tangan yang memegang kita adalah tangan yang maha kuasa, kita bisa bilang, ini mah cuma ayunan biasa. Kelima, pintu tertutup bisa jadi itu perlindungan, bukan penolakan. Kadang-kadang kita kesel banget kalau rencana gagal, pintu usaha tertutup, atau harus nunggu lama. Saya pernah kesel setengah mati karena pesawat delay. Ternyata gara-gara itu saya malah ketemu teman lama yang kasih proyek baru. Nah, Pastor Billy cerita gini, istrinya hampir mau bawa paspor yang udah kadaluarsa ke bandara. Tapi oleh Roh Kudus dia diingatkan buat balik lagi ke rumah, walau harus buru-buru. Keterlambatan kecil itu tadinya nyebelin, tapi ternyata itu menyelamatkan mereka dari masalah besar di imigrasi. Pelajaran buat kita, penundaan Tuhan itu bukan penolakan. Bisa jadi pintu tertutup karena Tuhan lagi melindungi kamu dari kiamat yang lebih besar di balik pintu itu. Atau dia mau mengarahkanmu ke jalan yang lebih cepat dan aman. Jadi mulai sekarang, kalau gagal atau ditutup pintunya, coba bilang, "Oke Tuhan, aku percaya ini yang terbaik." Keenam, prioritaskan manusia bukan barang. Cerita pamungkas yang bikin saya berkaca-kaca. Ada seorang ayah yang baru beli mobil hitam metalik, keren abis. Suatu hari anak kecil nih yang polos pengen bantu cuci mobil. Karena nggak ngerti, dia pakai serabut kolot gosok. Hasilnya, baret total dari depan sampai belakang. Si ayah marah besar, hampir meledak. Tapi ada suara lembut di hatinya. "Hei, mana yang lebih penting, anakmu atau mobilmu?" Mobil bisa diganti, dicat ulang, atau dibeli baru. Tapi perasaan anak yang terluka karena bentakan ayahnya, itu bisa membekas seumur hidup. Saya jadi mikir, di usia-usia produktif kayak gini, betapa seringnya kita terjebak ngejar karir, rumah besar, gaji tinggi. Sampai-sampai lupa ngobrol sama pasangan atau peluk anak. Masalah kadang diizinkan datang biar kita ingat lagi, orang itu lebih berharga daripada barang. Yuk kita luruskan prioritas. Ketujuh, warisan paling berharga bukan harta, tapi ini. Di tengah-tengah kejar-kejaran duniawi, Pastor Billy kasih pesan buat kita yang mungkin udah berkeluarga. Warisan terbaik yang bisa kamu kasih ke anak bukanlah rumah atau tabungan, tapi firman Tuhan. Beliau cerita, anak-anaknya bisa teguh iman meski di lingkungan yang agnostik, karena sejak kecil udah diisi kebenaran. Bayangin, kayak angkar. Kalau badai hidup datang, anak-anakmu bakal punya pegangan yang kuat. Jadi mulai sekarang, jangan cuma sibuk cari duit. Yuk bangun lagi quality time sama keluarga. Baca firman bareng, doa bareng. Itu investasi yang gak akan pernah hilang dimakan waktu. Buang muatan berlebih biar kapalmu tetap melaju. Saya mau tutup obrolan ini dengan satu kalimat dari Kisah Para Rasul 27 ayat 38. Di situ diceritakan, untuk melewati badai, kapal harus dibuang muatan gandumnya. Gandum itu berharga, tapi kadang bikin kapal berat dan tenggelam. Begitu juga hidupmu. Mungkin ada muatan yang perlu kamu buang saat ini. Gengsi, rasa khawatir yang berlebihan, atau bahkan hubungan toksik. Agar kamu bisa melewati badai dengan ringan. Tuhan gak pernah janji hidup kita bebas dari lembah kekelaman. Tapi dia janji dia akan selalu ada di sana. Di samping kita, Mazmur 23 ayat 4. Dia lagi meracik kepingan pahit jadi kue yang manis. Dia lagi memanaskan apimu biar kamu makin mengkilap. Jadi buat kamu yang lagi di fase sulit, jangan nyerah. Justru ini tandanya, suatu keindahan besar sedang dipersiapkan. Tetaplah berakar di air hidup, tetap percaya dan biarkan kebaikan Tuhan terus terpancar dari hidupmu. Saya percaya, musimmu akan berubah jadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati ya.
Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Keep the faith.